selamat pagi semuanya ya. Bertemu lagi dengan saya Pak Fandi Fitrianto Kurniawan. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMK Negeri 1 Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan mencoba mengerjakan tugas pribadi, tugas mandiri melalui LMS, yaitu untuk mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ya, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilema etika atau bujukan moral. Ya, hari ini saya akan coba mengerjakan, yaitu adalah inti dari melakukan analisis dan refleksi dari saya melakukan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama Bapak Bambang Eko SE MPD, beliau adalah kepala sekolah SMK Negeri 1 Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua yaitu adalah Ibu Tri Agusti Setiorini SPDGR, beliau adalah kepala sekolah SMK Palapapare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Langsung saja ya, saya akan mencoba akan 2 tahap ya ini nanti ya. Yang pertama saya akan melakukan analisis, yang kedua saya akan melakukan refleksi. Sekarang kita analisis dulu ya. Apa-apa saja yang sudah saya wawancarai, per bagiannya atau per pertanyaan atau per pernyataannya apa aja. Langsung saja ya, cekidot, bisa didengarkan. Semoga hasil analisis saya ini dan refleksi kepada hasil wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah itu bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan bisa buat manfaat kepada semuanya yang mendengarkan. Itu aja ya, langsung saja. Yaitu yang pertama berkaitan dengan pertanyaan bagaimana untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini pertanyaan, dua-duanya bisa dikatakan hampir mirip ini ya. Untuk Pak Bambang Eko itu menjawab tentang perlunya adanya identifikasi kasus ya. Kemudian dalam memutuskan masalah itu perlu adanya identifikasi dahulu biar tidak merugikan sekolah maupun untuk tidak merugikan warga sekolah pada umumnya. Sedangkan untuk Bu Tri Setiorini harus berpikir jernih dulu, tidak mengambil keputusan saat itu juga, tidak gegabah, karena perlunya ada identifikasi kasus, perlu melihat aspek kebutuhan sekolah. Nah ini dua kepala sekolah ini hampir sama ini. Intinya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu perlunya adanya identifikasi kasus. Nah, untuk melihat apakah itu dilema etika, apakah bujukan moral, supaya apa identifikasi kasus itu, supaya menurut pernyataan beliau atau jawabannya itu ya biar tidak merugikan sekolah, tidak merugikan salah satu pihak. Dan ini untuk pertanyaan ini tentang identifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral ini jika dikaitkan dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu kan 4 paradigma itu kan ada individu lawan kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran lawan kesatuan, jangka pendek lawan jangka panjang. Bisa dari pertanyaan jawaban 2 beliau ini itu masuk biasanya tadi kalau dari apa yang saya dengarkan dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya identifikasi itu masuk dalam kategori jangka pendek lawan jangka panjang juga masuk. Tadi terbukti bahwa Pak Bambang itu, khususnya Pak Bambang Eko tadi mengutarakan itu tidak merugikan sekolah. Nah, itu masuk dalam kategori juga jangka panjang versus jangka pendek. Nah, itu. Kemudian juga ada itu rasa keadilan dan rasa kasihan jika itu diterapkan kepada anak yang tadi disampaikan oleh Bu Tri Agusti. Nah, itu. Selanjutnya itu berkaitan dengan 4 paradigma. Sedangkan pernyataan itu jika dikaitkan dengan 3 prinsip atau pendekatan pengambilan keputusan itu kan 3 prinsip, ada 3. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking,
Kemudian ada berpikir berbasis rasa peduli, yaitu atau care based thinking. Kalau dilihat dari pernyataan dua kepala sekolah tadi, kalau saya lihat itu adalah masuk dalam 3 paradigma ini. Kalau mereka berkaitan dengan siswa, itu biasanya mereka lebih condong adalah berpikir berbasis rasa peduli. Itu apa yang disampaikan Pak Bambang Eko maupun Putri Agustin tadi. Kita melihat masa depan anak-anak mereka itu. Kemudian berbasis hasil akhir, biar tidak merugikan sekolah nantinya, tidak merugikan warga sekolah pada umumnya. Kemudian ada juga berbasis peraturan, itu harus ada tidak melanggar peraturan-peraturan sekolah maupun tidak melanggar peraturan hukum pidana yang ada di wilayah Indonesia. Itu. Jadi 3 prinsip ini dari satu pertanyaan tadi berkaitan dengan kasus-kasus bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral tadi masuk semuanya 3 prinsip tadi. Kemudian kalau dicek dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari 2 kepala sekolah tadi, saya tahu dari Pak Bambang tadi itu menjawab itu perlu adanya penanganan khusus, identifikasi masalah sebelum memutuskan masalah, kemudian tidak merugikan masalah. Ini kalau masuk dalam 9 langkah konsep itu masuk dalam ini menentukan siapa saja yang terlibat. Tadi Pak Bambang juga menyarankan itu. Nah, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, kemudian lagi juga investigasi opsi trilema kalau ada keputusan-keputusan mendadak yang lebih bagus misalnya. Pak Bambang jadi juga menyampaikan itu. Begitu juga yang disampaikan oleh Putri Agustin, ya, kepala sekolah yang kedua yang saya wawancara itu juga lebih itu. Kalau masalah ada juga masuk ke 9 langkah itu pengujian paradigma benar dan benar lawan benar. Ini 9 langkahnya ini ya kurang lebih masuk kurang lebih 20-30%. Beliaunya udah luar biasa sekali. Nah, kalau bisa didetail semuanya ya mungkin hampir 80%, 90% masuk mereka dalam 9 langkah bagi 2 kepala sekolah. Terima kasih Bu Tri Agustin dan Pak Bambang ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dihadapkan oleh sama 2 kepentingan yang sama-sama benar. Nah, itu bagaimana Pak Bambang Eko dan Putri Agustin menyikapi, beliaunya menjawab itu adalah melakukan musyawarah dulu, kolaborasi, persuasif, kemudian win-win solution itu dari Pak Bambang Eko. Kemudian dari Putri Agusti itu menyampaikan yaitu aspek skala prioritas, mana yang lebih urgen, mana yang lebih dulu. Kalau dicek lagi ini cukup beda. Kalau dari Pak Bambang itu mengedepankan musyawarah dibantu oleh startup sekolah, kolaborasi, persuasif. Kalau Putri Agustin lebih mengutamakan yang pertama adalah aspek skala prioritas. Nah, pertanyaan ini kalau misalkan pertanyaan berkaitan dengan 2 kepentingan sama-sama benar, mana yang harus dipilih? Kalau dikaitkan dengan 4 paradigma, yaitu ada ini masuk dalam kategori ini. Kalau Pak Bambang tadi mengatakan bahwa harus musyawarah dulu, kolaborasi, persuasif, win-win solution. Ini masuk kategori jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, karena di dalam musyawarah itu, di dalam kolaborasi isu, persuasif itu pasti akan mempertimbangkan dampak-dampak terdekat maupun dampak-dampak yang jauh hari nanti bisa dicapai atau terjadi. Nah, itu masuk dalam jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Nah, tadi juga menyampaikan juga Pak Bambang kalau kasusnya kesiswaan ya yang dikedepankan ya, masuk dalam jangka panjang jangka pendeknya dampak ke anaknya juga, kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan juga. Nah, kalau dilihat dari jawaban dari Putri Agustin itu beliaunya menjawab tentang skala prioritas mana yang lebih penting dulu. Ini masuk dalam kategori adalah rasa keadilan, rasa kasihan juga, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang juga masuk. Nah, berarti 2 paradigma di nomor 2 ini masuk semua. Nah, menginjak ke 3 prinsip ya, satu pertanyaan tentang 2 hal yang sama-sama benar, itu bagaimana kita mengambil keputusannya. Itu kalau masuk dalam 3 prinsip tadi, kalau saya lihat itu
Pak Bambang itu lebih fokus, ya, lebih ke fokus ke ini, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kemudian juga berpikir berbasis peraturan ini. Sedangkan untuk Bu Tri Agustin ini menurut saya pribadi, ya analisis saya ini masuk dalam 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Nah, sama peraturan 2, masuk 2 ini. Ini beliaunya berpatokan pada ini. Kemudian kalau dilihat dari 9 langkah pengujian keputusan atau pengambilan keputusan ini, dari jawaban 2 kepala sekolah tadi cukup berbeda. Kemudian kalau Pak Bambang menurut saya tadi ada 9 langkah masuknya itu, beliau kalau saya kesimpulkan itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan yang perlu dibahas dalam musyawarah, yang jawaban beliau tadi. Kemudian menentukan siapa aja yang terlibat, ada waka, ada kepala TU dan sebagainya, itu fakta-fakta yang relevan itu faktanya itu. Kemudian membuat keputusan. Nah, itu masuk 4 sampai 4 poin masuk di Pak Bambang. Kemudian di Bu Tri Agustin yang fokusnya ke skala prioritas itu masuk di ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan ini. Ini beliaunya masuk di langkah-langkah ini, dan nomor 8 ini tentang buat keputusan. Nah, ini luar biasa, ini 2 kepala sekolah ini yang satunya sangat senior dan satunya sangat muda sekali. Nah, kemudian pertanyaan nomor 4, langkah prosedur apa yang biasa dilakukan oleh 2 kepala sekolah ini? Kemudian Pak Bambang itu menjawab biasanya langkah-langkah pertama yaitu tetap beliaunya mengadakan kolaboratif atau kolaborasi antar pejabat sekolah sebelum memutuskan keputusan yang dilema etika atau bujukan moral tadi. Untuk Bu Tri Agustin itu lebih ke identifikasi masalah, kemudian kolaborasi dan mengambil jalan tengah. Itu sama, ambil ada kolaborasinya. Jadi pertanyaan nomor 3 ini sama-sama menjawab tentang kolaborasi. Nah, nomor 3 ini jika dikaitkan dalam 4 paradigma itu mereka lebih 4 ke 4 ini ya, jangka pendek versus jangka panjang itu. Kemudian jika dikaitkan dengan 3 prinsip itu, adanya kolaboratif ya ada 3-tiganya masuk, karena dengan adanya kolaborasi itu nanti akan berpikir hasil akhirnya bagaimana, peraturan-peraturan itu melanggar atau tidak, dan apa rasa peduli warga sekolah atau pejabat sekolah untuk mengambil keputusan, itu masuk semua ini. Kemudian langkah-langkah 9 langkah jika dikaitkan dengan 9 langkah ini ya masuk di 1, mengenali nilai-nilai saling bertentangan itu apa aja. Jelas kalau ada kolaborasi banyak masukan, banyak ide, banyak harus apa yang dipertimbangkan oleh mereka. Kemudian juga menentukan siapa aja yang terlibat juga masuk, kumpulkan fakta-fakta yang relevan juga masuk juga ini. Pengujian benar atau salah, ada uji legal, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. Ini ya seperti uji legal ini masuk juga. Mereka adanya kolaborasi biar tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada, apakah peraturan sekolah maupun peraturan hukum pidana yang ada di pemerintahan gitu. Kemudian pertanyaan keempat ini, hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini dua-duanya ada perbedaan. Kalau Pak Bambang Eko, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ngasem itu mengatakan harus adanya sikap preventif, kerjasama antar guru, terutama guru BK atau konselor, adanya pesan moral yang perlu disampaikan dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru warga sekolah kepada siswa-siswa. Kemudian tidak boleh tergesa-gesa, adanya musyawarah mufakat, diskusi ini yang dianggap paling aktif itu ada ini. Kemudian dari Bu Tri Agustin itu tetap yang paling aktif adalah mengutamakan skala prioritas jika ada mengambil keputusan. Mana yang lebih penting dulu itu didulukan, lebih urgent. Nah itu. Ini. Kemudian nomor 5. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh 2 kepala sekolah ini? Yang pertama,
lebih Pak Bambang itu mengatakan lebih ke karakter orang yang berbeda-beda. Karakter tabiat orang yang beda-beda itu yang sangat tantangan buat Pak Bambang. Kemudian tantangannya lagi adalah mengambil keputusan dengan memberi contoh yang baik atau ingarso sung tulodo dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, pasti ingat ya, modul 1.1. Kemudian juga kalau dari Putri Agustin tadi menyebutkan tantangannya lebih misalkan pengambilan keputusan yang lebih mengarah kepada kepentingan siswa atau kasus-kasus masalah yang dihadapi oleh siswa yang perlu ikut campur kepala sekolah lah. Nah, itu sangat menantang buat Putri Agusti. Nah, kemudian nomor 6 tentang jadwal ya. Apakah ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan, dijadwalkan berapa hari, berapa jam itu ya yang dijalankan ya. Untuk Pak Bambang itu menjawab bahwa tidak semua kasus itu bisa diselesaikan langsung dan perlu investigasi dulu. Jadi kondisional, dicek dulu, investigasi dulu. Jadi tidak ada jam berapa jam, berapa hari, nggak ada. Sedangkan untuk Putri Agusti menjawab paling nggak minimal 2 hari. 1 hari untuk identifikasi, hari kedua untuk mengambil keputusan. Nah, mungkin beliaunya sangat muda ya, sangat idealis. Nah, itu akhirnya 2 hari. Nomor 6, pertanyaan nomor 6 ini jika dikaitkan dengan 4 paradigma itu biasanya Pak Bambang kalau investigasi ini jelas dia antara jangka pendek lawan jangka panjang itu masuk ini. 4 paradigma yang keempat masuk. Sedangkan untuk Putri Agustin ini tentang minimal 2 hari ini masuk di individu lawan kelompok. Ini biasanya masuk di situ. Kemudian juga jangka pendek langkahnya juga masuk karena beliau menerapkan biasanya skala prioritas. Sedangkan jika dimasukkan dalam 3 prinsip pengambilan keputusan itu masuk yang di Pak Bambang tadi 3-tiganya masuk, yaitu end based thinking, role based thinking, care based thinking. Sedangkan untuk Putri Agustin ini masuknya di ini skala prioritas itu di peraturan demi hasil akhir ini. Kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman yang mungkin beda, kita setiap orang punya analisis yang berbeda, punya refleksi yang berbeda-beda, pola pemikiran yang berbeda-beda. Itu menurut pendapat saya, mohon maaf. Bisa dimasukkan dalam 9 langkah tadi, ya sama, ya rata-rata mengenali nilai-nilai saling bertentangan. Kalau Putri Agustin kan skala prioritas itu ya. Nah, kemudian Pak Bambang itu melihat siapa saja yang terlibat, masuk semua itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 7, faktor-faktor atau seseorang atau orang biasanya membantu dalam pengambilan keputusan Pak. Ini sama ya, hampir sama. Pak Bambang itu menjawab orang-orang sekitarnya seperti para wakil kepala sekolah, kemudian guru BK. Kebetulan di SMP atau SMK itu kan ada guru BK-nya, itu juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Putri Agustin tadi menjawab ada tim komite yang membantunya, kemudian dari yayasan, wakil guru sama. Intinya warga sekolah atau pejabat sekolah itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak ditangani sendiri ini. Ini bagus. Nah, kemudian dari apa yang bisa didapat dari pengambilan keputusan di sekolah untuk lingkungan di luar sekolah, itu untuk Pak Bambang tadi menjawab itu bisa lebih bijaksana di lingkungan keluarga, bisa lebih sabar karena adanya identifikasi kasus. Sedangkan lebih untuk Putri Agustin tadi beliau menjawab menjadi lebih tenang, tidak emosi, dan lebih lebih bisa mengidentifikasi masalah jika ada permasalahan di luar sekolah atau di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Itu tentang identifikasi. Sekarang untuk proses selanjutnya saya akan melakukan refleksi wawancara. Nah ini. Nomor 1, hal menarik apa aja yang muncul dari wawancara tersebut? Nah, kalau hal menarik yang pertama, saya itu kagum dengan 2 sosok kepala sekolah ini. Yang satu di SMK Negeri 1 Ngasem, Pak Bambang itu memang orangnya sudah dari usia berapa 30-an sampai sekarang, berarti kan lebih dari 20 tahun. Jadi sangat senior, sangat profesional, sangat pengalaman menjadi kepala sekolah, sudah sering pindah-pindah sekolah menjadi berbagai
lingkungan sudah pernah dihadapi, dan ini apa ya, menurut saya sangat menarik sekali. Saya kagum dengan dua sosok kepala sekolah ini. Kemudian pertanyaan mengganjal yang masih ada dalam wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari di 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah, itu apa yang saya dapatkan dari hasil ini? Yang pertama, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan dilema etika maupun bujuk moral itu, yang pertama perlunya identifikasi. Jangan buru-buru, berpikir jernih, sabar. Itu yang bisa saya ambil dari dua kepala sekolah yang saya wawancari itu. Nah, kemudian nomor 2, bagaimana hasil 2 wawancara dari 2 capsek tadi? Adakah sebuah persamaan, perbedaan? Persamaannya ada tadi ya. Persamaan dan perbedaannya juga ada. Saya bukakan bentar catatannya. Nah, ini. Nah, seperti waktu menghadapi kasus-kasus itu, persamaannya itu. Kalau menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu sama-sama menjawab perlu adanya identifikasi. Kemudian saat mengambil keputusan itu ada 2 hal yang sama, bagaimana itu perbedaannya. Kalau di Pak Bambang itu menjawab adanya dibantu staf sekolah, musyawarah, kemudian kolaborasi, persuasi, solution. Kemudian Putri Agustin lebih condong ke aspek prioritas atau skala prioritas. Kemudian persamaannya lagi yaitu langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan 2 kepala sekolah ini sama. Itu sama-sama mengedepankan kolaborasi atau kolaboratif antar warga yang ada di sekolah, pejabat di sekolah. Kemudian kalau perbedaannya dari hal yang paling efektif. Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Ini Pak Bambang menjawab tentang preventif, kerjasama, pesan moral, tidak boleh tergesa-gesa, musyawarah mufakat, dan diskusi dengan Putri Agustin ini lebih ke skala prioritas. Kemudian hal apa saja yang menantang Pak Bambang? Yang paling menantang itu lebih ke karakter orang. Bagaimana memahami orang, beda-beda sifatnya, sikapnya, tabiatnya. Kalau Bu ini lebih ke condong ke permasalahan siswa. Itu yang membuat menantang beliaunya. Kemudian lagi untuk masa atau waktu penyelesaian masalah atau penyelesaian pengambilan keputusan. Kalau Pak Bambang itu tidak bisa buru-buru, harus adanya identifikasi dulu, kondisional waktu, lihat kasusnya, pilihannya seperti apa. Sedangkan Putri Agustin itu lebih membatasi hanya 2 hari. Kemudian kalau faktor atau orang yang membantu hampir mirip ya, itu guru BK, yayasan, wakil kepala sekolah, tim komite, itu mirip, sama. Ini bisa diberikan sama ini. Nah, kemudian untuk keuntungan pelajaran yang dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika di sekolah untuk kegiatan atau kehidupan mereka di luar sekolah apa aja, itu juga sangat mirip, hampir sama. Ini juga lebih bijaksana untuk Pak Bambang, untuk Bu Rini lebih tenang, lebih bisa identifikasi kasus, lebih sama, ini hampir sama ini ya, kebijaksanaan, lebih tenang dan sebagainya, itu mirip. Lanjut. Masih nomor 2 ini. Ada yang menonjol dari satu pimpinan tersebut, mengapa dan membedakan. Kalau yang menonjol itu mungkin saya tidak mendiskreditkan ya, karena 2 sosok kepala sekolah ini sengaja saya pilih karena memang biar kita ada perbedaan antara kepala sekolah yang sudah senior sekali, sudah sangat berpengalaman banyak, dengan kepala sekolah yang sangat muda. Ini saya dua-duanya kagum dengan mereka berdua. Untuk yang paling menonjol, kalau menurut saya pribadi ya, untuk ini dari penilaian saya, paling menonjol itu adalah Pak Bambang Eko, karena beliaunya pengalamannya saya banyak sekali dan lebih mengutamakan kedewasaan, musyawarah mufakat, kemudian identifikasi kasus, tidak gegabah, kondisional. Jadi kalau memunculkan masalah itu dilihat dulu masalahnya seperti apa. Bukan berarti jawabannya Putri jelek, bukan. Mereka juga bagus. Setiap orang punya ide, punya gagasan, punya idealis dalam
mengambil keputusan. Nah itu. Kalau saya ditanya, yang paling menonjol adalah Pak Bambang Eko dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ngasem Kabupaten Kediri itu. Nah, yang menonjol itu. Mungkin yang membedakan menurut saya dari dua kepala sekolah mungkin ini faktor usia, faktor pengalaman, kemudian faktor kedewasaan, karena memang dua beliaunya juga memang usia tidak bisa kita jadikan patokan ya, tapi juga kalau sudah menginjak ke pengalaman itu bisa nanti mempengaruhi proses mereka dalam pengambilan keputusan itu. Nomor 3 ya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kalau menurut saya ini rencana ke depan para pemimpin menjalani pengambilan keputusan itu biasanya kalau Pak Bambang itu lebih mengedepankan kolaborasi, musyawarah mufakat, tidak gerusa-gerusu. Nah, sedangkan kalau Bu Tri Agustin ini lebih mengedepankan adalah skala prioritas atau aspek prioritas mana yang lebih urgen, mana lebih penting itu buat beliaunya. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yaitu untuk mengukur efektif mereka, kalau menurut saya Pak Bambang itu efektif tidaknya keputusan itu diambil bersama dengan kerjasama dan kolaboratif faktor lingkungan, faktor rekan kerja Pak Bambang seperti para wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, guru BK dan sebagainya, itu mengedepankan kolaboratif. Sedangkan kalau Bu Tri Agustin itu yang pertama adalah unsurnya adalah skala prioritas, baru adanya kolaboratif. Nah itu. Kemudian nomor 4, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, pada kolega guru-guru yang lain, kapan akan menerapkannya. Nah ini, biasanya pertama kita cek dulu pengambilan keputusan yang ada di lingkungan saya, khususnya lingkungan keluarga. Misalkan ada suatu keputusan-keputusan yang itu adalah dilema etika atau apa itu bujuk moral. Saya yang pertama itu biasanya mengidentifikasi dua pilihan itu. Pilihan yang pertama saya cek dulu, itu kelebihannya apa kalau saya memilih pilihan A misalkan. 2, saya identifikasi kekurangan atau kelemahannya jika saya milih itu. Identifikasi. Saya analisis dulu. Kemudian yang kedua, saya cek dulu juga analisis tentang akibat. Hampir mirip dengan kelemahan. Dampak, lebih ke dampak negatif. Kira-kira ada enggak? Pilihan A saya memilih dampak negatifnya apa? Pilihan B dampak negatifnya apa? Nah, dari dua pilihan itu, 2 atau lebih pilihan itu saya cek mana yang lebih banyak kelebihannya, mana yang lebih banyak kekurangannya. Nah, mana yang lebih sedikit kekurangannya, mana yang lebih sedikit kelebihannya. Jadi nanti dari dua pilihan itu, misalkan lebih banyak, misalkan biasanya saya pilih itu yang lebih banyak kelebihannya dan sedikit kekurangannya serta sedikit dampak negatifnya. Itu yang akan saya pilih. Tetap pertama saya harus merenung dulu. Saya tulis di buku itu, saya analisis, sintesis, diagnosis ya, mohon maaf ya, kebetulan saya guru BK, jadi saya cukup terbiasa dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang dilematis maupun bujuk rayu. Bujuk rayu ya itu ya, bisa itu dikatakan itu. Kemudian kalau saya di murid-murid saya guru BK cukup banyak ya, sangat banyak pengalaman saya. Kalau sesuai dengan Dapodik itu kan pengalaman saya kurang lebih 14 sampai 15 tahun menjadi guru. Banyak sekali murid-murid saya sudah curhat kepada saya, sudah saya bantu untuk konseling ya. Kebetulan saya guru BK, seorang konselor ya, konseling kepada saya bagaimana memutuskan pilihan-pilihannya. Biasanya saya menggunakan teknik trade and vector atau pendekatan itu ya. Ada analisis, sintesis, diagnosis, prognosis,
kemudian pengambilan keputusan, kemudian kontrak, komitmen dan sebagainya. Kalau di guru penggerak itu ada namanya coaching ya. Nah, ada coaching melalui alur 4 tirta. Yang pertama mungkin bisa menetapkan tujuan, 2 mengidentifikasi masalah, 3 bisa menggunakan rencana aksi, yang keempat bisa melakukan komitmen. Itu kalau menurut saya pengambilan keputusan lebih condong menggunakan konseling atau teknik-teknik itu. Kemudian ada kolega guru ya, biasanya kolega guru biasanya ini saya kolaborasinya dengan antar guru BK, dengan para wali kelas, para kepala program jurusan-jurusan. Kebetulan kalau di sekolah saya yang sekarang di SMK Negeri 1 Ngasem Kabupaten Kediri itu kan ada cukup banyak jurusannya, ada perhotelan, ada permesinan, ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, kemudian apalagi banyak, ada bangunan, kemudian ada tata boga juga. Itu kalau teman-teman di situ para kaproknya kita sedang kolaborasi, kita sedang membutuhkan suatu pilihan-pilihan. Misalkan ada anak yang permasalahan anak ini harus pindah sekolah atau harus tetap di sekolah, anak ini harus naik sekolah atau tidak. Lah itu kan pilihan yang dilema etika. Nah, pilihan dilema etika, bagaimana saya memutuskan itu dengan teman-teman, kolaborasi dengan rekan guru BK, kepala sekolah, kaprok, dan bapak ibu guru mata pelajaran mapel yang lain. Itu saya menggunakan ini. Biasanya saya menggunakan 4 paradigma ini yang keempat. Nah, ini yaitu jangka pendek versus jangka panjang dan rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, ini. Kenapa saya pakai ini? Kalau keadilan, anak harus dituntut nilainya ini dulu ya, anak ini dengan nilai segini nggak naik ya. Saya kasihan ya, anak ini gimana nanti masa depannya nanti. Kalau mana masih bisa ditolong, bisa remedi, karakternya baik, kan anak itu sungguh tidak menurut saya pribadi ya, sebagai seorang guru sungguh sangat tidak fair. Kenaikan anak itu hanya dilihat dari beberapa hari ujian, kan banyak aspek yang perlu kita lihat, seperti sikapnya, karakternya, cara bicaranya, kepedeannya, itu perlu kita pertimbangkan juga. Bukan ini, akhirnya kita bantu untuk naik anak ini. Nah, sedangkan untuk prinsipnya biasanya saya menggunakan ini, prinsip berbasis rasa peduli dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Nah, ini saya terapkan di situ Bapak Ibu. Ini tentang kolega. Kalau saya laksanakan ini sudah saya laksanakan semenjak saya bekerja sebagai guru BK tahun 2008-2009 ya. Kebetulan saya kan guru BK, jadi ini kaitannya di BK banyak sekali, karena dalam kita memutuskan beberapa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terbuka, kritis, ya, kreatif, kemudian berbasis nilai-nilai kebajikan, ini sudah saya lakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Karena memang ya, karena didukung saya guru BK, saya juga sering dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang dilematis maupun bujukan rayu atau bujukan moral itu. Nah, kemudian nomor 4 tentang teknis ini ya. Kalau kejelasan suara waktu di video tadi juga sangat jelas. Nah, sudah. Kemudian format apa yang digunakan, sudahkah saya mengujinya, melihat hasilnya, bayangan oleh membaca tulisan saya atau video sudah. Jadi ini sudah saya sebarkan di grup komunitas praktisi saya, sudah dilihat memang suara saya sudah jelas, bisa dipahami maksud kalimat saya, sudah bisa dengan jelas sekali. Kemudian nomor 6, durasi waktu rata-rata 13 menit ke atas. Saya sudah berusaha untuk maksimalkan berbicara dengan baik, karena memang ini kan yang saya wawancarakan kepala sekolah, beliau banyak kesibukan, banyak kepentingan, makanya saya harus
memanage waktu ini dengan sebaik-baiknya supaya juga tidak mengganggu beliaunya, menghalangi beliaunya, enggak. Berarti ini sama-sama menguntungkan ya itu. Kemudian materi yang disampaikan juga saya sampaikan juga sudah terlaksana semua ya tadi ya. Ada kurang lebih 8 pertanyaan itu tadi yang saya sampaikan. Ya itu aja analisis dan refleksi dari modul 1.3 mengenai wawancara dengan 2 kepala sekolah. Semoga bermanfaat apa yang saya lakukan ini. Sudah bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.